السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Kita akan lanjutkan bab salatnya orang musafir dan salatnya orang yang sakit. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladhina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Dari Jabir radhiyallahu taala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang jika berbuat salah dia segera beristighfar, dia segera minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka berpergian, mereka mengqasar salat dan berbuka, artinya tidak berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang lemah. Akan tetapi maknanya, teksnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena didukung oleh hadis-hadis yang kuat, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita sebaik-baik orang manusia itu adalah orang yang ketika berbuat salah dia menyadari kesalahannya dan segera bertaubat. Jadi sebaik-baik manusia bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, karena enggak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Jadi setiap anak Adam. Ini yang membedakan antara orang baik dengan tidak baik, orang saleh dengan yang tidak saleh, mukmin dengan yang tidak mukmin. Itu adalah ketika melakukan kesalahan segera bertaubat, mengoreksi kesalahan, memperbaiki dirinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang terbaik adalah orang yang mengqasar. Itu dikuatkan oleh hadis yang sudah kita baca pada minggu yang lalu, bahwa kata Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah itu senang
jika hamba-hambanya mengambil, melaksanakan rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senang. Mengqasar salat ketika berpergian itu adalah rukhsah, keringanan. Dalam hadis yang sahih yang lain dikatakan bahwa mengqasar salat itu adalah sedekah dari Allah. Maka ambillah sedekah itu. Jadi lebih baik ketika kita safar itu mengqasar. Mengqasar artinya salat zuhur, asar, isya 2 rakaat. Itu namanya mengqasar. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum. Kemudian dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kanat bi bawasir. Kata Imran, aku pernah memiliki penyakit bawasir, penyakit yang berada di pantat, dubur bagian belakang. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salah. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat, bagaimana salatnya orang yang sakit. Maka Nabi menjawab, "Shalli qa'iman." Kamu salat dengan berdiri kalau kamu mampu. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, kamu salat dengan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Kalau kamu tidak mampu duduk, maka salatlah sambil berbaring di bagian atau sisi anggota tubuh kita. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini jelas bahwa seorang muslim ketika dia mampu untuk salat dengan berdiri, dia wajib salat dengan berdiri. Bahkan berdiri di dalam salat wajib itu merupakan rukun salat. Berdiri di dalam salat wajib itu merupakan rukun salat yang tidak sah salat seorang hamba ketika dia tidak melaksanakan salat, ketika dia melaksanakan salat dengan tidak berdiri. Itu kalau dia dalam kondisi mampu untuk berdiri. Kalau seorang tidak mampu untuk berdiri, bisa jadi karena memang kakinya tidak bisa berdiri, atau dia mampu untuk berdiri tapi dalam kondisi susah. Berdirinya dia menyebabkan salatnya tidak khusyuk, menahan sakit. Maka ini diizinkan untuk sholat dengan duduk. Kalau tidak mampu berdiri, kakinya tidak bisa menyangga, atau dia mampu berdiri tapi dalam kondisi susah, dalam kondisi dia kesakitan, maka dia dianjurkan, diperintahkan sholat dengan tidak berdiri alias duduk. Kalau tidak bisa duduk, dengan berbaring. Berbaring di atas lambung, yang paling afdal itu sebagian kanan. Ini hadis riwayat Bukhari, dan para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa salat itu tidak bisa gugur, tidak bisa gugur kewajibannya selama seseorang itu masih punya kesadaran. Ya, masih punya kesadaran. Itu tidak bisa gugur. Salat kewajibannya akan menjadi gugur ketika dia kehilangan kesadaran. Jadi kalau dia masih memiliki kesadaran, dia sholat dengan kondisi yang dia mampu. Bahkan ketika seorang sudah tidak mampu lagi menggerakkan anggota tubuhnya, dia hanya bisa berbaring, dia hanya bisa menggerakkan kepalanya, maka hendaknya dia menggerakkan kepalanya. Kalau tidak mampu menggerakkan kepalanya, dia menggerakkan, memberikan isyarat rukuk sujudnya dengan kedua matanya. Kalau tidak bisa mengucapkan bil lisan dengan lisannya, maka hendaknya dia membaca dengan hatinya.
Jadi selama kesadarannya ada, itu dia tetap terkena kewajiban sholat sesuai dengan kemampuan yang dia bisa, yang dia miliki. Kalau tidak memiliki kesadaran, maka sholat tidak dibebankan bagi orang tersebut. Orang yang kehilangan kesadaran itu tidak terkena kewajiban, tidak terkena kewajiban sholat. Maka ketika dia sadar, dia tidak perlu mengganti. Dia tidak perlu mengganti. Ini menurut sebagian ulama, diantaranya Syafi'i, bahwa seorang yang kehilangan kesadaran, umpamanya dia jatuh sakit, kemudian kehilangan kesadaran sehari dua hari, tidak perlu mengganti sholatnya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau sampai 3 hari atau kurang dari 3 hari dia mengganti sholatnya, mengqadha, diqadha. Kalau lebih dari 3 hari tidak perlu diganti. Tapi kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang kehilangan kesadaran itu dia tidak terkena kewajiban pada saat itu. Jadi tidak perlu mengganti. Karena Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang mereka tidak ditulis amaliyahnya, perbuatannya. Salah satunya itu orang yang gila sampai kembali kesadarannya. Artinya ketika seseorang kehilangan kesadarannya itu bebas dia. Tidak, amaliyahnya tidak dicatat. Bebas. Tidak ada kewajiban. Seperti anak yang belum baligh. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Pernah salat sambil duduk seperti ini, seperti kita ini. Ini mutarabbi'an. Salat sambil duduk seperti ini. Ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit. Dan duduknya orang ketika seorang sholat duduk, itu diperbolehkan dia duduk dengan kondisi yang dia mampu. Tapi yang afdal mutarabbi', duduk sambil bersila. Ikhwani fillah, Jabir radhiyallahu taala an, beliau berkata, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan. Nabi pernah mengunjungi orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadatin. Nabi melihat orang tersebut sujud di atas bantal. Salat di atas bantal. Karena dia tidak mampu sujud di atas lantai, dia menaruh bantal biar bisa sujud di atas bantal. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Farama biha. Nabi membuang bantal ini. Kata Nabi, salli alal ardi in istata'ta. Kamu salat sujud di atas lantai kalau kamu mampu. Wa illa fa'aumi ima'an. Kalau kamu tidak bisa sujud di atas lantai, maka sujudlah, rukuklah dengan memberi isyarat. Tidak perlu memaksakan diri dengan meletakkan bantal biar jidatnya itu mengenai sesuatu. Tidak perlu seperti itu. Maka berilah isyarat. Kalau orang sholat duduk tidak bisa sujud, tidak bisa menempelkan jidatnya di lantai, tidak perlu dia menaruh sesuatu di depannya, tapi dia memberikan isyarat. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Isyarat itu, jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi kalau seorang salat duduk tak bisa menyentuh lantai, ya rukuknya seperti ini. Kalau rukuknya seperti ini, sujudnya lebih rendah lagi. Ada dengan isyarat. Tidak perlu memayahkan diri, mempersulit diri dengan melakukan atau meletakkan sesuatu di depannya.
Allah Subhanahu wa taala firman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian bab selanjutnya, bab tentang salat Jumat. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala awad minbari, bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Kata Nabi, hendaknya satu kaum itu meninggalkan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat. Hendaknya mereka berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim. Kalau mereka tidak berhenti meninggalkan sholat Jumat, Allah akan menutup hati mereka. Thumma la yakununna minal ghafilin. Kalau Allah sudah menutup hati mereka, maka mereka akan menjadi hamba-hambanya yang lalai dari mengingat Allah selama-lamanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang peringatan keras dan hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Allah akan menutup hatinya. Dan di dalam hadis ini ada pelajaran buat kita bahwa hukuman terbesar, azab yang paling besar itu adalah tatkala Allah menutup hati kita dari hidayah. Itu adalah azab yang paling besar. Itu adalah hukuman dari Allah yang tidak ada yang lebih besar daripada hukuman itu. Hukuman dengan harta kita diambil oleh Allah, atau hal-hal yang lain yang bersifat duniawi diambil oleh Allah, itu sepele. Tapi kalau hati sudah ditutup dan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang lalai, lupa, maka ini hukuman terberat, karena dia akan merasakan kesengsaraan fid dunya wal fil akhirah. Dia akan merasakan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat ketika Allah menutup hati seorang hamba. Ini juga peringatan bagi kita semua agar tidak terus-menerus melakukan satu kemaksiatan, perbuatan dosa, terlebih perbuatan dosa-dosa besar. Rasulullah mengancam, kalau mereka tidak berhenti dari perilaku meninggalkan sholat Jumat, Allah tutup. Ini bahayanya kalau kita menunda taubat. Bahayanya kalau kita membiarkan kemaksiatan bergelimang dalam kehidupan kita. Bahayanya ketika Allah menutup hati-hati kita. Kalau sudah ditutup, semuanya tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah, thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun yustadhallu bihi." Muttafaqun alaih. Wa fi lafdh li Muslim, "Kunna nujammi' ma'ahu idza zalat asy-syams, thumma narji' natatabba'u al-fay'." Kata Salamah bin Aqwa, kita salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat, kemudian kita pulang dan belum ada bayangan dinding yang bisa dijadikan untuk dhil, ya, untuk naungan. Dalam lafaz Muslim dikatakan kita melaksanakan salat Jumat bersama Rasulullah sallam ketika matahari tergelincir, idza zalatis syams, ketika matahari tergelincir. Kemudian kita pulang, kita mengikuti al-fai'.
Al-fai itu adalah al-dhillu, bayangan setelah matahari tergelincir. Bayangannya itu disebut al-fai. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma kunna naqil wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ah." Ya, kita tidaklah tidur siang dan makan siang kecuali setelah melaksanakan salat Jumat. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat dikatakan fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallam. Ikhwani fillah, dua hadis tadi berbicara tentang kapan waktu salat Jumat itu dilaksanakan. Jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa salat Jumat itu dimulai ketika masuk waktu salat zuhur. Salat Jumat itu dimulai ketika masuk waktu salat zuhur. Hal ini diperkuat oleh hadis Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'ah hina tamilu syams. Ya. Kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika matahari tergelincir. Ya. Jadi pada waktu masuk waktu zuhur. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Imam Ahmad berbeda dengan mereka. Imam Ahmad mengatakan bahwa waktu salat Jumat itu sama dengan waktunya salat Id. Ya. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Beliau memiliki dalil bahwasanya Rasulullah dari hadis Jabir bahwa kita salat Jumat, kemudian kita mengurus jamalina, unta-unta kita, lalu hina tazulu syams. Ya. Ketika kita mengurus setelah selesai salat Jumat itu, matahari baru tergelincir. Artinya mereka melaksanakan sebelum tergelincirnya matahari. Ini menurut mazhab Imam Ahmad berdasarkan dalil ini. Ya. Jadi jangan kaget nanti kalau kita melihat ada satu di kelompok di satu negeri umpamanya melaksanakan sholat Jumat sebelum zuhur, berarti mereka berpatokan dengan mazhab Hambali atau mazhabnya Imam Ahmad. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa waktunya itu dimulai ketika masuk waktu sholat zuhur. Kemudian dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman. Ya, bahwa Nabi itu ketika khutbah Jumat, beliau khutbah sambil berdiri. Faja'at irun minasyams. Lalu datang ir, ya, segerombolan unta yang membawa barang dagangan datang dari Syams. Fanfatala nasu ilaiha. Maka orang-orang yang awal mulanya mendengarkan khutbah Nabi, mereka keluar menyambut rombongan pedagang unta-unta itu yang membawa barang dagangan untuk menyambut itu. Hatta lam yabqa illa 12 rajula. Sampai tidak tersisa di masjid itu kecuali 12 orang. Hadis riwayat Muslim, ya. Para ulama membawa hadis ini, ya, keluarnya sahabat itu karena sebelumnya khutbah itu dilaksanakan setelah sholat, ya. Jadi sahabat tidak merasa wajib mendengarkan khutbah, ya. Ini jangan sampai kita memiliki prasangka buruk, kok begitu sahabat terhadap Rasulullah, ya. Karena pada saat itu tidak wajib mendengarkan khutbah, jadi orang boleh memilih, ya. Dan pada saat itu Muslim paceklik, sehingga ada orang-orang yang menyambut kedatangan rombongan yang membawa barang dagangan. Maksud dari riwayat ini adalah kalimat yang pertama, bahwa Nabi itu berkhutbah sambil berdiri, dan tidak pernah ada riwayat yang menyatakan Nabi pernah khutbah sambil duduk. Kemudian yang kedua, riwayat ini menegaskan bahwa pada saat itu tersisa 12 orang, ya. Artinya jumlah jamaah makmum yang dipersyaratkan dalam sholat Jumat dan khutbah Jumat itu tidak harus 40, ya. Karena di sini hanya 12 orang.
Tapi ada sebagian mazhab di antara Imam Syafi'i mengatakan harus 40 orang. Harus 40 orang. Kurang dari 40 orang tidak sah Jumatnya. Mereka harus melaksanakan sholat zuhur, tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallam, "Man adraka rak'atan min salatil jum'ah wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu." Siapa yang mendapati satu rakaat dalam salat Jumat dan salat-salat yang lain, falyudhif ilaiha ukhra, maka hendaknya dia tambah rakaat yang kurang. Kalau dia sudah menambah rakaat yang kurang, maka salatnya sudah sempurna. Jadi ukuran seseorang itu mendapatkan salat Jumat ketika dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Maka ketika imam salam, dia hanya menambahkan satu rakaat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, dia masuk masjid, imam sudah berdiri dari rukuk di rakaat kedua, maka dia wajib melaksanakan sholat zuhur. Dia wajib melaksanakan sholat zuhur. Dia mengikuti imam, dia berdiri, dia sholat 4 rakaat. Kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Tapi kalau dia mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia hanya menambah satu rakaat lagi. Ini pengertian dari hadis ini. Kemudian dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman. Nabi kalau khutbah itu berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Duduk untuk istirahat sebentar, yang sudah kita saksikan dan sudah menjadi kebiasaan kita kaum muslimin. Faman anba'aka annahu kana yakhutub jalisan faqad kadzab. Ya. Kata Jabir, siapa yang memberitahu kalau Nabi khutbah dengan duduk, maka dia telah berdusta. Jadi kesaksian sahabat, Nabi itu kalau khutbah Jumat tidak pernah duduk sambil duduk khutbah, ya, tapi beliau khutbah sambil berdiri. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah idza khataba ihmarrat aynahu. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi itu kalau khutbah matanya memerah. Wa ala sautuhu, suaranya meninggi. Washtadda ghadabuh, dan seperti orang marah. Ka'annahu mundhiru jaishin, seakan-akan beliau sedang mempersiapkan pasukan dan memperingatkan pasukannya dari musuh. Awas, musuh datang di pagi hari, di sore hari. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Jadi suaranya lantang, suaranya keras, dengan mimik yang serius, agar orang itu mendengar dan agar orang itu tidak tertidur. Kemudian wa yaqul, dan Nabi berkata dalam khutbahnya, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitab Allah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, kana khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah, khutbahnya Nabi pada hari Jumat itu, yahmadullah wa yuthni alaih, beliau memulai dengan memuji Allah, dengan mengagungkan Allah. Thumma yaqulu ala ithri dhalik wa qad ala sautuhu, dan dalam menyampaikan itu beliau menyampaikan dengan suara yang tinggi. Dalam riwayat yang lain yang biasa dibaca oleh Nabi ketika khutbahnya, may yahdillahu fala mudhillalah, siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Di dalam riwayat Nasa'i ada tambahan, wa kullu dhalalatin finnar,
dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Akan tetapi tambahan wa kullu dhalalatin finnar ini banyak para ulama yang melemahkan. Di antaranya Syekhul Islam, beliau mengatakan Nabi tidak pernah mengatakan wa kullu dhalalatin finnar. Tapi yang lafaz-lafaz yang lain, fa inna khairul hadits kitabullah, adalah sahih. Ikhwani fillah, ini sahabat Jabir menggambarkan bagaimana gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan bagaimana suara beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala berkhutbah. Jadi betul-betul mutahammis, semangat. Kemudian dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Kata Nabi, sesungguhnya panjangnya bacaan salat seseorang dan pendeknya khutbah itu menunjukkan kepandaian dia dalam agama. Itu menunjukkan bahwa orang ini faqih, orang ini pandai dalam agama. Jadi orang yang pandai, orang yang ngerti, itu memendekkan khutbahnya. Apalagi khutbah Jumat itu, dan Nabi tidak berpanjang-panjang, tidak berlama-lama. Kemudian dari Ummu Hisham binti Haritha bin Nu'man radhiyallahu taala anha qalat, kata Ummu Hisham, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'ala al-mimbar idza khataba an-nas. Kata Ummu Hisham, aku tidaklah menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid. Aku tidaklah menghafal itu kecuali langsung melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal itu dari lisan Rasulullah SAW karena Rasulullah terbiasa berkhutbah dengan membacakan surat Qaf. Jadi dibacakan awal sampai akhirnya, dan seringkali Rasulullah mengulang sehingga membuat Ummu Hisham hafal. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di dalam surat Qaf ini ada ayat-ayat surat yang berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang kematian, berbicara tentang pencatatan malaikat. Dan itulah inti dari khutbah Jumat, mengingatkan mereka akan kematian, menyadarkan mereka. Ini yang sering kali dibaca atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang beliau mengulang tema khutbahnya. Kadang-kadang beliau mengulang tema khutbahnya, dan ini bukan sebuah kesalahan, karena Nabi melakukan untuk mengingatkan. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah, man takallama yawmal jum'ah wal imamu yakhutub fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysa lahu jum'ah. Kata Nabi, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa buku-buku besar. Bagaikan keledai yang membawa buku-buku besar. Ini sebuah celaan, bukan sebuah pujian. Keledai yang membawa buku-buku besar, itu dia diibaratkan di atasnya ada ilmu, tapi dia tidak mengambil manfaat dengan ilmunya. Kelihatannya bawa buku, tapi perbuatannya kayak keledai. Sama seperti orang yang sudah datang di masjid, dia sudah berjalan kaki, naik kendaraan, naik sepeda motor, ada yang naik becak, mengeluarkan uang, sudah datang di masjid, lalu dia tidak mengambil manfaat dari khutbah. Itu seperti keledai yang bawa buku banyak. Kalimat ini, statement ini digunakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajari atau ilmu yang ada di depannya. Walladhi yaqulu lahu, dan orang yang berkata, yang mengingatkan orang yang berbicara ini, ansit, diamlah kamu, laysat lahu jum'ah, maka orang yang mengingatkan ini tidak ada Jumat baginya. Jadi haram berbicara
ketika khatib sedang berbicara, dan haram mengingatkan orang yang sedang berbicara dengan lisan. Jadi kalau ada saudara kita berbicara, tidak boleh kita bisa ngomong, diem. Tapi kita diperbolehkan memberi isyarat. Ini kejadian ada di masjid. Ada orang marah-marah ketika dia melihat ada orang berbicara, marah-marah dia. Ini bodoh, sama. Sebetulnya dia tidak boleh marah, dia harus memberikan isyarat. Kemudian, dan ini menafsirkan hadis Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghat." Jika kamu mengatakan kepada sahibmu, temanmu yang berbicara, diamlah kamu, padahal imam sedang khutbah, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi seorang ketika khutbah, kewajiban makmum ketika imam sedang berkhutbah, dia wajib untuk mendengar. Insat itu diam sambil mendengar, diam sambil memperhatikan, itu insat. Ini kewajiban. Ada orang diam tapi tidak mendengar, orang tidur, regut, itu diam dia tapi tidak mendengar, tidak terbuka telinganya. Ini bukan insat, ini tetap dosa. Bukan, saya kan diam tapi tidur. Ini bukan diam yang diperintahkan. Diam yang diperintahkan itu insaf, mendengar sambil membuka telinganya, fikirannya fokus kepada apa yang disampaikan oleh khatib. Ini kewajiban. Dan ancamannya sudah kita lihat, ancamannya berat, ya. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada Jumat. Sebagian ulama mengatakan pahala Jumatnya tidak sempurna. Ada yang mengatakan menafikan, tidak ada Jumat baginya, dianggap seperti orang yang tidak melaksanakan Jumat. Jadi ini masalah berat. Dan kadang-kadang kita masih melihat saudara-saudara kita yang berbicara karena ketidaktahuan mereka. Biasanya berbicara itu yang ambil posisi di belakang. Ini perlu diingatkan. Juga kita ingatkan pada saudara-saudara kita agar mereka betul-betul diam ketika imam sedang khutbah. Dan ada satu tradisi yang baik di sebagian masjid, itu mengingatkan, ada yang mengingatkan bahwa membawakan hadis Rasulullah SAW, yang ada hadis Rasulullah, mereka membawakan hadis yang intinya itu menyuruh untuk diam. Fansitu rahimakumullah. Ini bagus, karena banyak di antara kita yang nggak paham. Cuma sayang sekali diingatkannya dengan hanya berbahasa Arab. Banyak orang nggak ngerti yang disampaikan apa. Jadi seperti formalitas. Sebetulnya lebih baik diterjemahkan atau disampaikan teks Indonesia terjemahannya, biar orang paham. Kan tujuannya untuk mengingatkan orang agar tidak berbicara. Ini bagus, ya. Perlu diingatkan terus, perlu diingatkan. Kita aja berkali-kali di sini mengingatkan, kadang-kadang masih melihat di belakang. Pasti duduknya di belakang. Kalau depan insya Allah enggak. Biasanya pasti di belakang. Kalau sudah di belakang nyandar, khalas. Ini nanti akhirnya berbicara. Ini larangan ketika imam sedang berkhutbah. Diperbolehkan, dikecualikan, nanti kita baca hadisnya, dikecualikan boleh makmum berbicara kepada imam. Nah, makmum berbicara kepada imam. Ada satu hal yang perlu disampaikan, dia boleh menyampaikan. Ini sebagaimana hadis Bukhari Muslim, ketika ada salah seorang sahabat yang ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, dia berdiri, dia mengatakan, ya Rasulullah, kita mengalami musim paceklik, doakan agar hujan turun kepada kita, doakan hujan turun di tempat kami. Itu ketika Rasulullah berkhutbah, maka Rasulullah pun mendoakan. Ini diperbolehkan.
atau imam berbicara kepada makmum, pendengar. Ini juga diperbolehkan sebagaimana hadis Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat yang masuk kemudian dia duduk dalam salat tahiyatul masjid. Nabi bertanya, "As-salait? Apakah kamu sudah salat?" Dia mengatakan belum. Maka kata Rasulullah, "Berdirilah, salatlah 2 rakaat." Ini Rasulullah berbicara kepada makmum, ini diperbolehkan. Selain itu tidak dibenarkan seorang pendengar atau orang yang sedang mendengarkan khutbah tidak dibenarkan berbicara maupun tidur, ya. Maupun tidur. Ya. Tidur itu bukan termasuk kategori mendengarkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.